Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memberitakan Injil merupakan tugas yang mulia dan inti dari setiap tugas pelayanan gereja yang sudah dimulai oleh para rasul. Sebagai murid Kristus memiliki tugas yang jelas, yaitu pergi untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa tanpa terkecuali. Pergi yang dimaksud adalah pergi dan melakukan, bukan pergi saja tanpa melakukan perintahnya. Tuhan Yesus satu-satunya teladan yang sempurna dalam memberitakan Injil. Nah, tentu sebagai murid Kristus harus benar-benar belajar dan mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengajar bukan hanya melalui perkataan yang diucapkannya, tetapi juga melalui teladan yang memancar dari kehidupannya. Kita melihat bahwa firman Tuhan adalah perkataan Tuhan sendiri, dan sebagai bukti kalau kita adalah murid-Nya, maka kita harus melakukan apa yang dikatakannya. Perintah Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15 berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kata pergilah adalah merupakan kata perintah. Dalam hal ini, perintah yang dimaksud berasal dari Tuhan Yesus sendiri dan ditujukan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang percaya tidak egois dari keselamatan yang telah didapatkan, dan juga tidak hanya diperoleh oleh 1-2 orang saja, tetapi dikatakan bahwa seluruh dunia harus menjadi murid dan mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus terus mengajarkan kepada semua orang percaya agar jangan hanya berdiam diri dan membiarkan dunia tidak mengenal kebenaran,
tetapi hendaklah memiliki kesadaran untuk tetap bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang mulia ini, yaitu memberitakan kabar sukacita agar semua bangsa-bangsa mendengar Injil kemudian menjadi percaya dan diselamatkan. Perlu diketahui bahwa setiap orang percaya yang tidak memberitakan Injil, maka mereka tidak disebut sebagai murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati adalah mengenal gurunya, melakukan apa yang diajarkan, dan bersaksi tentang kebesaran Kristus dalam segenap aspek kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kepada semua orang percaya, marilah meneladani Kristus dengan melakukan perintahnya, mengajarkan keteladanan kepada semua orang di sekitar kita, menerapkan pola hidup yang benar dan yang berkenan kepadanya. Tuntunlah orang-orang di sekitar kita dengan mewujudkan kasih, berbuat baik, dan bertindak hati-hati, sehingga semua tindakan tersebut dapat memperkenalkan Yesus Kristus. Setiap orang percaya harus mengetahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Salah satunya menunjukkan gaya hidup yang bersaksi tentang Kristus. Tujuan bersaksi tentang Kristus adalah supaya orang boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan dapat juga menjadi saksi Kristus. Ada tantangan ataupun berbagai hambatan yang kita temukan berkaitan dengan ini. Diperlukan hikmat atau pertolongan Roh Kudus sehingga semuanya dapat dilewati dengan baik. Orang-orang percaya diperintahkan untuk menjadi saksi tentang apa yang mereka ketahui dan yang dialami mengenai Kristus, menyaksikan perubahan hidup karena kuasa Roh Kudus. Jika memperhatikan para murid Kristus, hal yang besar dan prinsip yang dilakukan adalah memperlihatkan bagaimana hidup mereka mengalami perubahan. Karena itu, beritakanlah Injil sesuai dengan karunia dan talenta yang ada, dengan cara yang baik dan benar, sesuai ajaran Kristus. Menjauhi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Marilah melakukan kebenaran firman Tuhan agar terus bertumbuh dalam iman dan berkomitmen tetap berada dalam kasih Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Engkau firmankan, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, ajarlah kami setiap waktu untuk terus menyadari akan tugas kami sebagai orang percaya. Biarlah kami menjadi berkat bagi sesama, dan berilah keberanian serta kemampuan supaya kami dapat terus menceritakan kabar sukacita yang telah kami terima. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.